Kemudian Nifang mengeluarkan teknik matahari sejati pembakar dunia. Ia pun secara langsung menyerang Yuan dengan teknik tersebut. Yuan juga menyerang dengan tekniknya, hingga terjadi benturan kekuatan di antara mereka. Alhasil Yuan pun terpukul mundur oleh kekuatan serangan dari Nefeng. Yuan tidak menyangka Nefeng akan sekuat ini, sembari mengatakan bagaimana mungkin. Ia pun dengan marah menyerang dengan tekniknya lagi. Terlihatlah avatar rohnya pun langsung menyerang Nefeng, sementara Nefeng mengeluarkan teknik lainnya, 3 matahari pembunuh sains. Ketika itu terlihat pancaran kekuatan Nefeng menyambar ke atas, sembari menyerang langsung kepada Yuan. Yuan pun menghindari serangan tersebut dan menahan salah satu serangan Nefeng. Yuan nampaknya cukup kewalahan. Ia pun bertekad ia tidak boleh kalah dari Nefeng. Ia pun kembali mengeluarkan teknik Fajar Perkasa. Terlihatlah avatar roh dirinya tercipta dengan sangat besar. Ditambah lagi avatar roh itu memiliki banyak tangan. Avatar roh tersebut meraung sekecang-kencangnya kepada Nefeng. Kemudian avatar roh tersebut menyerang dengan kekuatan pukulannya. Nefeng pastinya membalas serangan tersebut dengan serangan pedangnya. Setelah itu, Nefeng mengeluarkan kekuatan naga dari pedangnya untuk menyerang. Ternyata ia mengeluarkan teknik naga api ilahi untuk menyerang avatar roh milik Yuan. Hingga akhirnya serangan naga milik Nefeng berhasil mementalkan Yuan keluar dari arena. Nefeng menyampaikan apakah Yuan masih tidak mau menyerah. Bahkan Fang Man mengatakan ini bagus sekali, beri pelajaran kepada pria sombong seperti Yuan. Mendengar itu akhirnya Yuan mengaku menyerah kepada Nefeng. Setelah balik ke arena, Lingju mengatakan, kalau begitu juara pertama untuk kompetisi ini adalah sains pedang Nefeng. Orang-orang pun bersorak karena ini adalah pertarungan yang hebat dan juga pertarungan yang bagus. Kemudian Lingju memperlihatkan hadiah Nefeng, yaitu buah esensi janin. Setelah melihat 2 buah esensi janin, Nefeng pun berterima kasih. Lantas Lingju menawarkan apakah Nefeng tertarik bergabung dengan kota Shura. Disampaikan oleh Nefeng, ia merasa terhormat, tapi ia punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Mendengar itu dikatakan oleh Lingju, setelah Nefeng mempertimbangkannya dengan baik, maka Nefeng bisa mencarinya. Setelah hal tersebut diperlihatkanlah salah satu penonton memuji Nefeng. Ia juga penasaran Nefeng berasal dari kekuatan mana. Wanita yang di sampingnya pun mengatakan Nefeng mungkin berasal dari domain pedang Suantian. Mungkin juga Nefeng adalah murid berbakat dari Kaisar Pedang. Sementara Nona Bing mengatakan kepada suaminya bahwa Nefeng telah menorehkan namanya di benua Zhenwo. Akan tetapi dijelaskan oleh Fang Man, ia telah tinggal di sini selama 200 tahun dan ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang martial science tingkat 1 memenangkan kejuaraan. Mendengar 200 tahun, Nona Yuyao menanyakan, ternyata Fang Man juga bukan penduduk di sini. Fang Man mengatakan ia dari dinasti Yong. Ia datang ke kota Shura untuk kabur dari pengejaran musuh. Diketahui musuhnya adalah martial science tingkat 5 bernama Fu Hongjiang. Putra Hongjiang menghabisi seluruh keluarganya demi seorang wanita. Fang Man berhasil melarikan diri jadi bisa bertahan sampai sekarang. Kemudian ia berusaha keras untuk menghabisi satu persatu yang terlibat, yang mengakibatkan ia dikejar oleh Jiang. Itu sebabnya ia bersembunyi di sini. Dikatakan oleh Nefeng, jika setiap orang yang mencari perlindungan di kota Shura sama seperti Fang Man, itu adalah perbuatan kebajikan. Lalu muncullah Wu Taiso, martial science tingkat 3. Ia pun memberikan salam kepada Nefeng. Ternyata Taiso sudah pulih, ini berkat pil pelancar darah temannya yang sangat membantu. Diketahui teman dari Taiso adalah seorang alkemis.
Lantas Taiso ingin meminta bantuan kepada Nefeng. Ia pun meminta kepada Nefeng untuk menjual buah esensi janin kepadanya. Ia akan membelinya dengan harga 50.000 emas. Dengan berat hati Nefeng mengatakan bahwa dua temannya juga membutuhkan buah tersebut. Dijelaskan oleh Taiso bahwa memakannya langsung akan kurang efektif. Lebih baik diberikan kepada temannya untuk dibuatkan pil. Ternyata tidak perlu karena Nefeng juga seorang alkemis dan bisa membuatnya sendiri. Mendengar itu Taiso terkejut. Nefeng berlatih pemurnian pil dan seni bela diri secara bersamaan. Dan Nefeng adalah pria yang luar biasa. Hingga akhirnya Taiso pun pamit dari sana. Setelah itu Nefeng mengajak dua nona untuk membeli tungku di pavilion peralatan ilahi. Setelah membelinya, terlihat Nefeng sudah siap untuk memurnikan buah esensi janin. Ia pun sembari membaca buku memasukkan bahan-bahannya. Kemudian langsung melakukan pemurnian. Terlihat tutup tungku menjadi bergetar ketika pemurnian berlangsung. Ternyata tidak bisa dan Nefeng mencobanya sekali lagi. Setelah beberapa kali dicoba, Nefeng gagal lagi dan gagal lagi. Ia pun tidak percaya bahwa ia tidak bisa membuat pil buah esensi janin. Meski begitu, Nefeng tidak menyerah. Ia pun memasukkan buah esensi janin dan melakukan pemurnian kembali. Waktu pun terus berlalu hingga malam hari pun tiba. Hingga akhirnya Nefeng mencium sesuatu. Ia pun mengeluarkan 3 pil dari tungku yang ternyata selesai membuat pil. Tidak lama dua nona pun masuk ke ruangan Nefeng. Nona Bing langsung mengusap pipi suaminya karena mungkin kelelahan. Disampaikan oleh Nefeng, 3 pil mereka masing-masing mendapatkan 1 dan yang terakhir diberikan untuk Nona Yuyan. Dikatakan oleh Nona Bing bahwa suaminya sangat hebat, membuat obat ilahi hanya dalam waktu 3 hari. Nona Yuyao juga menambahkan, entah itu ilmu pil atau seni bela diri, Nefeng selalu mengejutkan. Nefeng memberitahu untungnya saja usaha mereka tidak sia-sia. Sekarang Nefeng akan melindungi dua nona untuk berkultivasi. Setelah itu dua nona pun berkultivasi sembari dijaga oleh Nefeng. Sementara orang-orang di luar merasakan sebuah getaran, mereka pun heran sebenarnya apa yang terjadi. Dan tiba-tiba saja suatu cahaya di langit yang berputar. Dikatakan oleh salah satu dari mereka bahwa martial science baru muncul lagi, dan ternyata ada lebih dari 1. Ternyata itu adalah 2 kekuatan dari Nona Bing dan Nona Yuyao yang sedang akan menembus ranah martial science. Kemudian 2 kekuatan itu pun mengeluarkan avatar roh naga. Terlihat 2 nona sedang fokus berkultivasi hingga akhirnya mereka berdua pun selesai berkultivasi. Dikatakan oleh Nona Bing ranah janin suci sangat kuat. Ditambah lagi dikatakan oleh Nona Yuyao, ia tidak pernah menyangka ia bisa menjadi martial science secepat ini. Disampaikan oleh Nefeng, kalian berdua baru saja menerobos. Selanjutnya perlu meningkatkan kultivasi. Jika bisa melewati menara surah bulan depan, Nefeng bisa kembali ke benua 9 domain. Di keesokan harinya, Nefeng dan dua nona pun datang ke alun-alun kota. Ketika di sana diberitahu oleh Lingjo, menara Syura memiliki 3 lantai. Diketahui melewati lantai pertama, maka bisa menjadi murid penguasa kota. Lantai kedua dapat menjadi murid elit. Dan jika bisa melewati lantai ketiga, maka bisa menjadi murid langsung dari praktisi martial kaisar. Ia juga memberitahu suatu hal lagi. Semua peserta tidak boleh menutupi wajah. Mendengar hal itu, dua nona langsung membuka penutup wajah yang mereka berdua kenakan. Setelah mereka berdua membuka penutup wajah, terlihat semua praktisi pun terkejut dengan kecantikan dua nona. Sedangkan Lingju menjelaskan kembali,
Di menara terdapat formasi ruang dan juga ada tablet untuk mencatat skor mereka. Ia harap semuanya melakukan yang terbaik. Tidak lama pintu menara pun terbuka. Kemudian para praktisi pun langsung masuk ke menara, termasuk Nona Bing dan Nona Yuyao. Di lantai pertama terlihat para praktisi pun terpental oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Ketika itu dua nona mengeluarkan kekuatan mereka untuk melewati hadangan yang ada di depan. Kembali ke alun-alun kota, terlihat para praktisi ada beberapa yang terpental dari lantai pertama. Salah satu praktisi yang melihat itu, dia meremehkan bahwa dengan kekuatan mereka juga berani memasuki menara. Bahkan tidak bisa melewati lantai pertama, itu sangat menyedihkan. Sedangkan Nefeng berharap semuanya berjalan baik bagi dua nona. Sementara itu di lantai 1, dua nona dan para praktisi lainnya dikejutkan dengan avatar roh seperti hantu. Diketahui kekuatan hantu itu setara dengan martial science tingkat 1. Hingga akhirnya Nona Bing pun akan mencoba untuk melawan hantu tersebut. Lantas Nona Bing mengeluarkan tekniknya, yaitu es mistik penusuk langit untuk menyerang hantu. Terlihat hantu bisa menghindarinya. Meski begitu, Nona Bing berhasil memukul hantu tersebut sampai hantu itu terpental menjadi token. Setelah Nona Bing menyentuh token tersebut, ia pun hilang dari sana. Setelah hal itu, giliran Nona Yuyao yang melawan hantu. Hantu langsung mengeluarkan semacam jalar akar untuk menyerang Nona Yuyao. Namun Nona Yuyao berhasil menghalaunya dengan kekuatan avatar roh dirinya yang sangat besar, dan berhasil mengalahkan hantu tersebut. Dengan begini, Nona Yuyao pun lolos dan dipindahkan ke lantai kedua seperti Nona Bing. Sementara itu di luar diberitahu bahwa yang lolos dari lantai pertama adalah Nona Yuyao, Nona Bing dan juga Xiaoqi. Tidak lama Xiaoqi keluar dari dalam menara. Ling Ju menanyakan nama Xiaoqi. Setelah mengetahuinya, mereka akan pergi ke kediaman penguasa kota setelah semua orang menyelesaikan ujian. Namun tidak lama diberitahukan bahwa dua nona berhasil melewati lantai 2. Hal itu membuat orang-orang terkejut, bahkan Ling Ju terkesan. Dalam waktu sesingkat itu, dua nona sudah melewati lantai kedua. Ia pun mengatakan kepada Nefeng, dua wanita yang bersama Nefeng sungguh sangat mengesankan. Namun Nefeng bergumam, dengan kekuatan dua nona harusnya bisa melangkah lebih jauh lagi. Kembali kepada dua nona yang sampai di lantai ketiga, mereka pun diperlihatkan ada dua hantu yang memiliki elemen api. Diketahui hantu ini setara dengan martial science tingkat 3. Nona Bing mengatakan, ayo lakukan yang terbaik. Mereka berdua pun langsung turun untuk menghadapi masing-masing hantu tersebut. Lalu diperlihatkanlah hantu api mengeluarkan bayangannya yang sangat banyak untuk menyerang Nona Bing. Akan tetapi Nona Bing langsung mengeluarkan teknik gelombang es ekstrim murni. Hingga akhirnya para hantu itu berhasil dikalahkan oleh Nona Bing dengan serangan tekniknya, yaitu yang seperti hujan es. Akan tetapi hantu yang asli belum bisa dikalahkan. Nona Bing mengeluarkan tekniknya kembali. Teknik 9 putaran Phoenix S. Terjadi benturan kekuatan di antara hantu merah dan juga Phoenix S milik Nona Bing, yang pada akhirnya hantu merah tersebut berhasil dikalahkan.
Sementara itu di sisi Nona Yuyao, ia pun mengeluarkan teknik serulingnya untuk menyerang hantu merah. Terlihat hantu merah berhasil menghindari serangan dari teknik Nona Yuyao. Hantu merah itu pun mencoba menyerang Nona Yuyao dengan cambuknya. Namun Nona Yuyao langsung mengeluarkan avatar roh naganya untuk menyerang hantu merah. Hantu merah itu pun berhasil dikalahkan. Sementara di luar, Lingju menyampaikan kepada Nefeng, nampaknya Nefeng tidak khawatir sama sekali kepada dua nona. Ditegaskan oleh Nefeng, dua nona pasti bisa melakukannya. Tidak lama pemberitahuan muncul yang ternyata dua nona berhasil melewati lantai 3. Hal itu membuat Lingju menjadi heran, kecuali penguasa kota mereka. Belum pernah ada yang melewati lantai ketiga sebelumnya. Setelah dua nona keluar dari menara, dikatakan oleh Lingzu, dua nona sungguh sangat mengesankan. Silahkan ikuti dirinya ke kediaman penguasa kota. Akan tetapi ketika itu Nona Bing akan berbicara terlebih dahulu kepada Nefeng. Ia pun langsung memeluk Nefeng sembari menyampaikan, Nefeng pergi saja, karena mereka yang akan menjaga diri dengan baik. Menyelamatkan Nona Yuyan adalah yang terpenting. Mendengar itu, Nefeng bilang tunggu ia kembali. Ia berjanji ini tidak akan lama. Nefeng mengetahui sebaiknya mencari tempat yang tenang untuk menghindari perhatian yang tidak perlu. Ia pun langsung pergi ke suatu hutan yang tenang dan nampaknya tempat ini cocok. Namun ketika itu ada yang terbang melewatinya. Dan ternyata orang tersebut adalah Yuan yang berniat menyerang Nefeng secara diam-diam. Namun ketika itu Nefeng berhasil menahan serangan dari Yuan. Dikatakan oleh Nefeng serangan diam-diam terhadapnya itu sungguh tindakan pecundang. Mendengar hal itu, Yuan menyampaikan, ia telah bersusah payah agar menjadi murid penguasa kota sampai ia menghabisi Fang Man. Tapi Nefeng menghancurkan segalanya. Ternyata Yuan iri terhadap Nefeng yang berhasil menjadi murid penguasa kota, dan kebenciannya harus dilampiaskan. Nefeng pun menanyakan apa hubungan Yuan dengan Fu Hongjiang. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul seseorang. Ia mengaku adalah senior dari Yuan. Ia menyampaikan Nifang akan segera menyadari kalau meninggalkan kota Shura adalah keputusan yang amat bodoh. Kemudian mereka berdua pun langsung menyerang Nefeng secara bersamaan. Namun Nefeng langsung menghilang dengan jimatnya. Mereka berdua pun bertanya-tanya di manakah Nefeng, kemana dia menghilang. Sementara itu terlihat Nefeng tiba di alam rahasia. Di sana juga ada senior singa yang muncul. Singa menanyakan mengapa Nefeng terlihat begitu lemah. Dari mana Nefeng diteleportasikan? Dikatakan oleh Nefeng hal ini sulit untuk dijelaskan. Setelah menjelaskan apa yang terjadi padanya akhir-akhir ini, Singa terkejut. Sebenarnya Nefeng bertemu dengan naga sialan itu. Namun sepertinya naga itu salah mengira Nefeng sebagai orang lain. Dijelaskan oleh Singa jika Nefeng adalah reinkarnasi dari Raja Bela Diri Sejati, maka Nefeng dapat membebaskannya. Nefeng menanyakan apakah ada cara untuk memastikannya. Ternyata jika Nefeng memang benar reinkarnasi Raja Bela Diri Sejati, akan ada segel reinkarnasi di tubuh Nefeng. Diketahui segel reinkarnasi berisi kekuatan ruang dan waktu, juga menyimpan ingatan Raja Bela Diri Sejati. Nefeng menanyakan kembali apakah segelnya bisa membalikan waktu. Ternyata bisa, tapi ada batas waktunya. Mendengar itu, Nefeng berpikir jangan-jangan itu alasan kenapa ia bisa hidup kembali. Dikatakan oleh Singa, kultivasi Nefeng masih rendah. Masih belum waktunya untuk membangkitkan ingatannya.
ia pun menyuruh Nefeng pergi dari sini. Setelah hal tersebut, Nefeng harus membuat pil yang banyak, yaitu sebelum ia kembali. Lalu memberikannya kepada ayahnya dan kemudian pergi ke Pulau Bulan Biru. Lantas Nefeng pun langsung pergi dari sana. Sementara itu di pulau terlihat senior Huang dan juga martial King Lanyun sedang melihat kondisi Nona Yuyan. Terlihat Guru Wang juga menyuntikkan beberapa akupuntur kepada Nona Yuyan. Dikatakan olehnya jika situasinya terus memburuk, takutnya terjadi sesuatu kepada Nona Yuyan. Senior Lanyun menyalahkan bahwa ini semua salahnya. Seharusnya ia pergi mencari obat bersama Nefeng dan lainnya. Mungkin kesempatannya akan lebih besar. Tidak lama setelah hal itu, Nefeng pun kembali. Terlihat gurunya pun sangat senang dengan Nefeng yang masih hidup. Gurunya juga menanyakan mengapa Nefeng lama sekali tidak memberi kabar. Akan tetapi guru Nefeng heran mengapa Nefeng sendirian, tidak bersama Nona Bing. Dijelaskan oleh Nefeng bahwa dua nona baik-baik saja. Ia kembali duluan dengan obat suci agar bisa mengobati Nona Yuyan. Kemudian Nefeng langsung membantu Nona Yuyao untuk memakan obat suci yang sudah ia dapatkan. Setelahnya Nefeng membantu Nona Yuyan pulih dengan kekuatannya. Senior Lanyun dan Guru Wang nampaknya terkesan. Mungkin Nona Yuyan akan segera bangun. Hingga beberapa hari telah berlalu, sampai di malam harinya Nefeng masih membantu Nona Yuyan bangun dengan kekuatannya. Tidak lama setelah hal itu, akhirnya tangan Nona Yuyan bergerak dan memberikan pertanda bahwa ia akan segera bangun. Nona Yuyan pun membuka matanya, yang tepat di depannya sudah ada Nefeng. Ketika bangun, ia pun berterima kasih kepada Nefeng. Dikatakan oleh Nefeng, tidak perlu begitu sungkan di antara kita. Kemudian senior Lanyun dan Guru Wang muncul di sana. Senior Lanyun sangat berterima kasih kebaikan besar Master Pedang Nefeng. Ia tidak akan pernah melupakan bantuan Nefeng. Lantas senior menanyakan bagaimana kondisi dari Nona Yuyan. Nona Yuyan merasa ia baik-baik saja, apalagi sepertinya ia mengalami terobosan. Dijelaskan oleh senior Lanyun, dua hal menyenangkan datang di hari yang sama. Ia pun mengajak Guru Wang untuk minum, dan ini untuk merayakannya. Dan nampaknya senior Lanyun memberikan kesempatan kepada Nefeng dan Nona Yuyan untuk berduaan dan mengobrol. Ia juga menutup pintu agar mereka berdua bisa mengobrol. Sementara Nona Yuyan ingin Nefeng menceritakan apa yang telah terjadi setelah Nefeng dan lainnya memasuki tanah terlarang. Hingga akhirnya Nefeng mulai menjelaskan semuanya kepada Nona Yuyan. Berpindah di tempat lain, ada perahu yang sepertinya itu adalah perahu yang dulu ditumpangi oleh Nefeng dan dua nona. Perahu itu membawa dua orang praktisi. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka sudah dekat dengan laut tanpa batas. Sedangkan kakek bilang ini bagus. Aturan langit dan bumi di sana sangat ketat. Kultivasi akan ditekan menjadi ranah jiwa sejati. Disampaikan oleh pria yang berbadan besar, di sana adalah tempat kotor. 1 detik di sana bisa mendatangkan kesialan. Terlihat mereka ada di lautan yang terdapat banyak badai dan angin topan. Ia juga mengetahui sebenarnya dua tubuh yang sejati muncul di tempat seperti benua 9 domain, tapi keduanya malah berlawanan dengan mereka. Kakek yang mendengar itu terkejut, dua tubuh yang sejati muncul. Diketahui bocah Zhongzhan bertemu dengan Nefeng di alam suci. Apakah dia tahu di manakah Nefeng berada? Kakek mendengar bahwa hubungan Nefeng dan penguasa Pulau Bulan Biru cukup baik. Mungkin bisa menemukan keberadaan Nefeng di sana. Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke Pulau Bulan Biru. Tidak lama setelah itu akhirnya mereka pun sampai di pulau.
Ketika itu kakek dengan suara kencang menanyakan apakah penguasa bulan biru ada. Mendengar hal itu, penguasa Pulau Lanian langsung memperkenalkan dirinya. Ia juga memberikan salam kepada kakek yang merupakan ketua sekte. Ketua sekte menanyakan apakah Lanian tahu di mana Nefeng berada. Nefeng langsung muncul dan bertanya ada apa mencari dirinya. Ketua sekte terkejut. Nefeng telah menjadi martial science. Nefeng menanyakan apakah tuan ini datang ke sini karena Zongzan. Pria berbadan besar pun langsung mengatakan ialah yang mencari Nefeng. Ia pun memperkenalkan namanya Sentu Mao, wakil kepala kuil Hautian ke-7. Kedatangannya hari ini untuk menghabisi Nefeng. Ia juga sembari meloncat untuk menyerang Nefeng dengan pedangnya. Namun pastinya Nefeng berhasil menghindari serangan dari Sentu Mao. Kemudian Sentu Mao mengeluarkan tekniknya, yaitu kesadaran suci Aurora untuk menyerang Nefeng. Sementara Nefeng mengatakan bahwa Sentu Mao terlalu percaya diri. Ia juga mengeluarkan tebasan pedangnya sehingga terjadi benturan kekuatan di antara mereka berdua. Akan tetapi serangan Nefeng berhasil mengenai Sentu Mao sampai Sentu Mao terpental ke bawah kapal dengan keras. Terlihat Sentu Mao mengatakan bahwa ia mengubah pikirannya. Ia pun kembali naik ke atas dan menegaskan setelah Nefeng mati, dia akan menghabisi semua anggota klan Nefeng untuk menemani Nefeng di alam sana. Ia pun mengeluarkan teknik pedang, yang pedang itu mengeluarkan banyak pedang. Sementara dikatakan oleh Nefeng bahwa Sentu Mao tidak punya kesempatan ini, Nefeng langsung mengeluarkan teknik naganya. Avatar roh naganya pun meraung di sana. Kemudian terjadilah benturan antara kekuatan pedang yang banyak dan juga avatar roh naga milik Nefeng, yang pada akhirnya Sentu Mao kalah. Ia pun berniat kabur memakai perahunya. Akan tetapi Nefeng langsung dengan cepat menyerang Sentu Mao sampai terpental dengan keras kembali ke arah kapal. Terlihat Sentu Mao tidak sadarkan diri setelah terkena serangan Nefeng. Lantas Nefeng menanyakan kepada kakek, apakah kakek juga ingin menghabisinya. Disampaikan oleh kakek, ia hanya seorang pemandu dan tidak ada hubungannya dengan Sentu Mao. Lalu dijelaskan oleh penguasa Pulau Laniang bahwa mereka berbisnis dengan klan Zong. Selain itu, ketua klan Zong bukanlah orang jahat. Ia pun menyuruh segera pergi dari sini. Mendengar itu, kakek langsung pergi dari sini dengan kapal mereka. Dikatakan oleh senior Laniang, meskipun Sentu Mao gagal menghabisi Nefeng dan juga senior, takutnya mereka akan mengirim orang lain. Ia pun menanyakan apa rencana Nefeng selanjutnya. Dikatakan oleh Nefeng setelah Nona Yuyan menjadi martial science, Nefeng akan membawanya ke benua Zhenwo. Ditambah lagi, Nefeng akan mengungkapkan keberadaannya untuk menarik musuh mereka. Hanya dengan begini, Nefeng bisa melindungi semua keluarga. Tidak lama setelah itu, cahaya ungu pun muncul di langit. Ternyata itu adalah petaka guntur, ucap senior, dan seseorang akan menembus ranah martial science. Dan itu adalah Nona Yuyan. Hingga akhirnya Nefeng dan lainnya berkumpul di depan ruangan yang di sana Nona Yuyan sedang akan menerobos ranah martial science. Sementara Nona Yuyan sedang fokus untuk menembus ranah martial science, kemudian petaka guntur ungu pun menyambar kepada Nona Yuyan, hingga akhirnya Nona Yuyan berhasil menembus ranah martial science. Tidak lama Nona Yuyan pun muncul dari rumah di hadapan Nefeng dan lainnya. Senior Lanyun mengucapkan selamat karena Nona Yuyan adalah martial science kedua dari sekte Xiang setelah leluhur mereka. Masa depan Nona Yuyan pasti akan menjanjikan. Dikatakan oleh Nona Yuyan, ini semua berkat bimbingan gurunya dan juga berkat pil kehidupan dari Nefeng.
Disampaikan oleh Nefeng, pil itu hanya pendukung saja. Kuncinya adalah pada kerja keras Nona Yuyan. Senior Lanian bilang jangan terlalu tegang. Ia sudah menyiapkan perjamuan dan menunggu Nefeng dan lainnya. Setelah hal tersebut, ketika Nona Yuyan sendirian di malam hari dan menikmati makannya, gurunya pun mengetahui bahwa Nona Yuyan akan berangkat besok pagi. Gurunya pun mengatakan jika ada yang Nona Yuyan pikirkan bisa ceritakan kepada dirinya. Nona Yuyan memberitahu kalau ia telah setuju untuk pergi ke benua Zhenwu, tapi setelah benar-benar akan pergi entah mengapa ia merasa gelisah. Gurunya pun mengetahui sepertinya Nona Yuyan masih belum bisa merelakan kematian Huayang. Ditambah lagi Huayang terobsesi dengan seni bela diri dan ingin melampaui gurunya yang bernama Landau Zhen. Tapi ayah Nona Yuyan mengambil jalan yang salah dan membahayakan orang lain. Jika gurunya adalah Nefeng, ia pasti juga akan membela diri. Nona Yuyan mengerti tentang hal itu, hanya saja semakin ia mengenal Nefeng, maka ia semakin bingung. Nefeng adalah orang baik, begitu pula dengan Nona Bing istrinya. Sedangkan dirinya siapa? Selain itu, apa pendapat mendiang ayahnya tentang dirinya? Gurunya pun mengingatkan, terjebak dalam masa lalu buruk untuk kultivasi, Nona Yuyan harus terus bergerak maju. Nefeng adalah pria yang berintegritas dan kuat. Nefeng akan menjadi suami yang baik. Tentu saja Nona Yuyan memiliki prinsipnya sendiri. Ikuti saja kata hati Nona Yuyan dan jadilah orang yang baik. Mendengar hal itu, Nona Yuyan mengatakan ia akan menjaga jarak dengan Nefeng dan tidak bertindak terlalu jauh. Di keesokan harinya, senior Lan Yun menyampaikan kepada Nona Yuyan bahwa hari ini ia tidak bisa menemani Nona Yuyan lagi. Guru Huang juga menyampaikan kepada Nefeng, pergilah dengan tenang, karena senior Lin Feng dan dia akan mengurus keluarga Ni dan Yan. Nefeng juga diingatkan jalan oleh penguasa pulau. Setelah sampai di pulau Yuanwu, langsung menuju pelabuhan di sebelah timur. Tempat itu dikuasai oleh keluarga Fu. Diketahui senior Lan yang berhubungan baik dengan mereka, seharusnya mereka tidak menyulitkan Nefeng. Nefeng berterima kasih dan mengingatkan agar semuanya menjaga dirinya. Kemudian Nefeng dan Nona Yuyan berangkat memakai perahu hingga akhirnya mereka sampai di penginapan. Disampaikan oleh pelayan bahwa mereka berdua datang tepat pada waktunya, karena jika terlambat pasti akan melewatkan ruangan terakhir. Dikatakan oleh Nefeng bahwa mereka belum familiar dengan tempat ini, jadi datang agak terlambat. Pelayan tidak mempermasalahkan hal itu, karena mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Namun ditegaskan oleh Nona Yuyan bahwa ia dan Nefeng bukanlah pasangan, melainkan hanya teman. Terlihat sepertinya Nona Yuyan benar-benar ingin menjaga jarak dengan Nefeng. Dikatakan oleh pelayan masih ada waktu 3 bulan sebelum kapal berlayar ke Pulau Tianwu. Selama periode tersebut mereka berdua dapat menghabiskan beberapa hari untuk jalan-jalan. Terlihat pelayan juga memberikan token kepada Nefeng, dan jika waktunya tiba mereka berdua dapat menaiki kapal dengan token ini dan juga langsung bisa berangkat. Terlihat Nona Yuyan nampak marah ketika pelayan tersebut berdekatan dengan Nefeng. Setelah hal itu mereka berdua pun ada di pelabuhan. Dikatakan oleh Nefeng, uang muka 1000 emas merupakan jumlah yang besar di benua 9 domain. Ia pun menyampaikan kepada Nona Yuyan sejak mereka meninggalkan Pulau Bulan Biru. Nona Yuyan bertingkah aneh, apa yang sebenarnya yang Nona Yuyan pikirkan. Namun ketika Nona Yuyan akan menjawabnya, mereka berdua pun bertemu dengan Tuan Muda Klan Zong. Tuan Muda mengatakan dunia ini sungguh kecil dan nampaknya ia ingin membalaskan dendam kepada Nefeng. Mendengar hal itu dikatakan oleh Nefeng, pelajaran terakhir nampaknya tidak cukup dan Zong Zhang ingin dihajar lagi oleh Nefeng. Disampaikan oleh Zong, kota Lingshu adalah wilayah klan Zong. Jika Nefeng menyakiti dirinya, maka Nefeng hanya akan mati.
Namun salah satu pengawalnya memberitahu bahwa mereka berdua adalah martial science dan kami bukanlah lawan mereka berdua. Akan tetapi ditegaskan oleh Zhongzhang, memang kenapa jika martial science selama ada kakeknya tidak perlu takut. Ia pun langsung memakai jimatnya untuk memanggil kakeknya dan ia harus punya cara untuk bisa menghadapi Nefeng. 你惹了我，我得想个办法对付他。有我叔祖在。 Ia pun langsung menampar dirinya sendiri untuk memberitahukan bahwa ia dihajar oleh Nefeng. Tidak lama kakeknya pun muncul di sana. Zhongzhan langsung meminta bantuan kepada kakeknya bahwa Nefeng telah menindas dirinya. Mentang-mentang Nefeng adalah martial science. Kakek yang melihat Nefeng, ia terkejut. Ternyata Nefeng adalah orang yang telah menghabisi Sentu Mao. Ditegaskan oleh Zhongzhan bahwa Nefeng datang ke kota Lingshui lagi untuk menyakiti dirinya. Kakeknya pun menanyakan bagaimana Nefeng menyakiti Zhongzhan. Lantas Zhongzhan memperlihatkan tamparan ia sendiri dan mengaku bahwa itu adalah ulah dari Nefeng. Tidak lama ia pun langsung ditampar oleh kakeknya karena jelas bahwa Zhongzhan ini telah berbohong. Karena jika Nefeng ingin menyakiti Zhongzhan, maka Zhongzhan pasti sudah mati. Mana mungkin ia bisa ditipu dengan mudah. Sementara itu, Nefeng memperkenalkan bahwa kakek itu bernama Zhongli. Dulunya dia adalah pemandu dari Sentu Mao. Kemudian Zhongli langsung menghormat kepada Nefeng seperti meminta maaf. Setelah hal itu, ia pun menggertak dua pengawal cucunya. Apalagi yang mereka tunggu, segera bawa cucunya ke rumah. Cucunya pun nampaknya tidak mau. Lantas Zhongli menegaskan jika cucunya berkata sekali lagi, ia akan melumpuhkan cucunya sendiri. Lalu senior langsung minta maaf kepada Nefeng karena Zhongzhan adalah anak yang manja. Ia pun memohonkan maaf untuk Zhongzhan karena telah menyinggung Nefeng. Akan tetapi dikatakan oleh Nona Yuyan, Zhongzhan berani bersikap kasar. Padahal Zhongzhan tahu bahwa ia dan Nefeng adalah martial science. Nona Yuyan menduga dengan penglihatannya bahwa Zhongzhan ini adalah orang yang selalu menindas yang lemah. Namun ditegaskan oleh senior Li, Nona Yuyan jangan khawatir, ia akan memberikan pelajaran keras kepada cucunya karena besok ia akan mengirim cucunya itu kembali ke Pulau Tianwu. Dijamin Nefeng dan Nona Yuyan tidak akan melihat Zhongzhan lagi. Sebagai kompensasi, ia juga akan membayar akomodasi mereka berdua dan juga biaya yang lainnya, yaitu selama sebulan terakhir. Akan tetapi kata Nefeng tidak perlu, mereka tidak kekurangan uang. Mendengar hal itu, senior Ri melihat ke arah kiri kanan apakah sudah aman. Ia pun membisikkan kepada Nefeng bahwa mata air spiritual bumi akan muncul di Gunung Linglan yang berjarak 100 mil. Hal ini hanya diketahui oleh 3 klan. Ia pun menyampaikan ia sudah memberitahukan semua informasi ini. Ia pun berharap bahwa Nefeng tidak dendam dan melawan klan Zhong karena cucunya yang durhaka ini. Hingga akhirnya Nefeng menyuruh senior Li untuk meneruskan informasinya kembali. Sementara itu, di tempat lain ada seorang tuan muda yang mengatakan kepada Nona, takutnya dengan martial science tingkat 1 belaka, pasti ada yang mencurigakan. Diketahui ternyata 2 orang ini adalah dari 3 klan yang mengetahui tentang mata air spiritual. Terlihat Nona itu menduga mungkinkah orang ini yang adalah Nefeng ada hubungannya atas kematian Sentu Mao. Tuan muda pun berkata jika memang benar, ini semakin menarik. Akan tetapi Nona sebenarnya tidak peduli dengan perseteruan Nefeng dengan kuil Haotian. Namun jika Nefeng mendapatkan mata air spiritual, maka ia akan bertindak. Tuan muda pun memberitahu agar santai, memangnya siapa mereka? Mungkinkah kita tidak bisa mengatasi 2 martial science tingkat 1? Dijelaskan oleh Nona, ia tidak pernah bilang akan bekerja sama dengan tuan muda. Ia pun menyampaikan sampai bertemu di Gunung Linglang 3 hari kemudian. Ketika di sana kita akan tahu siapa yang lebih baik. Tuan muda yang mendengar itu menghela nafas. Ia pun mengatakan Nona ini masih pemarah seperti biasanya, tapi justru ia sangat menyukainya. Berpindah di tempat lain, ada 2 orang yang sedang bertempur untuk memperebutkan sesuatu.
Salah satu dari mereka menegaskan rumput esensi naga terakhir pasti akan menjadi miliknya. Terlihat orang itu seperti dari klan naga karena ia memiliki tanduk. Sementara yang satunya lagi adalah leluhur Hautian yang punya masalah dengan Ne Feng. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua sampai memunculkan petir yang menyambar di mana-mana. Di sisi lain, bawahan dari klan naga bertarung dengan keluarga dari leluhur Hautian. Terlihat orang yang memiliki tanduk mengeluarkan kekuatan ularnya. Ia mengatakan 2 lawan 1 kalian akan tetap kalah. Terlihat juga dari keluarga Hautian ada yang mengeluarkan kekuatan avatar burung yang dilawan dengan avatar roh naga. Naga itu pun mengeluarkan semburan kekuatannya yang membuat keluarga Hautian pun langsung kabur. Ia pun meremehkan, hanya ini kemampuan dari keluarga Hautian. Sementara keluarga Hautian yang lain juga disudutkan oleh 2 orang dari klan naga. Salah satu dari klan naga bilang bahwa kekuatan lemah tidak berguna walau membawa banyak orang, karena kalian ditakdirkan kalah ketika bertarung dengan ranah yang sama. Ditegaskan oleh keluarga Hautian, bagaimana kalian tahu kami tidak punya bantuan? Kalian tidak akan bisa sombong lama-lama. Namun ketika mereka berdua akan menyerang, mereka teralihkan dengan pertarungan dari ketua klan naga dan leluhur Hautian. Naga merah bilang ini sudah 300 tahun dan pada akhirnya leluhur Hautian akan selalu ditundukkan olehnya. Akan tetapi hal itu tidak dibenarkan oleh leluhur. Ia pun mengeluarkan teknik 7 pembunuh inferno untuk menyerang naga merah. Serangan itu pun berhasil mengalahkan naga merah dan mementalkannya ke bawah tanah. Naga merah terkejut, ternyata itu adalah teknik dari sekte inferno dan sebenarnya leluhur bergabung dengan kekuatan faksi iblis. Disampaikan oleh leluhur, mau faksi kebenaran atau faksi iblis, jika dapat membantunya mencapai puncak, maka itu jalan yang perlu digunakan. Kemudian leluhur langsung mengambil rumput esensi naga terakhir yang pada akhirnya menjadi miliknya. Tidak lama ketua klan naga dan para bawahannya pun kabur untuk mundur terlebih dahulu. Setelah hal itu, salah satu dari anak leluhur memberikan selamat kepada ayahnya yang telah mendapatkan rumput esensi naga. Ia yakin sebentar lagi ayahnya bisa menjadi Martial Kaisar Revelifet. Dikatakan oleh ayahnya ini hanya kesuksesan kecil, namun tidak lama ada pesan yang memberitahu. Salah satu dari anggota keluarga Hautian menyampaikan kepada gurunya ada pesan dari klan Zong yang mengatakan bahwa Sentu Mau telah mati. Mendengar hal itu, pastinya leluhur Hautian menjadi sangat terkejut. Terlihat salah satu anggota dari keluarga Hautian yang memegang surat. Ia mengatakan Lauki adalah martial science tingkat 2. Bagaimana mungkin dia bisa dihabisi? Sedangkan Ne Feng seorang martial science tingkat 1 yang berasal dari Pulau Lingwu. Ia pun menyampaikan kepada gurunya, yaitu leluhur Hautian, bahwa rumput naga telah muncul. Biarkan dia pergi untuk menghabisi Ne Feng. Leluhur pun menyampaikan ia akan mengasingkan diri. Muridnya pun harus tetap tinggal untuk melindunginya. Biarkan orang lain saja yang pergi untuk menghabisi Ne Feng. Leluhur pun menyuruh Ying Er, Lao Lu dan Lao Liu untuk berangkat sekarang juga. Dan pastikan untuk menghabisi Ne Feng dan juga bawa kepalanya kepada dirinya. 3 muridnya pun langsung berangkat sesuai yang diperintahkan oleh leluhur Hautian. Berpindah kepada rombongan dari klan naga, terlihat ketua mereka pun nampak kesakitan karena ia telah diracuni. Para saudaranya pun mengkhawatirkan keadaan ketua klan naga, namun ketua bilang tidak apa-apa. Lebih baik cepat beritahu orang lain untuk mundur dari wilayah Laut Barat.
Terlihat salah satu saudaranya pun kesal kepada leluhur Hao Tian. Ia pun akan meminta penawarnya, tapi ia diingatkan oleh saudaranya lagi, mana mungkin leluhur Hao Tian memberikan penawarnya kecuali bersujud kepada leluhur Hao Tian. Pastinya ketua klan naga tidak mau, karena leluhur Hao Tian telah menghabisi Jiaor. Sekarang ingin dia bersujud kepada leluhur, itu pasti tidak mungkin. Dikatakan oleh saudaranya lagi, meski racun sekte Inferno sulit untuk didetoksifikasi, tapi bukannya tidak ada solusi lain, kita harus mencari jalan lain. Hingga akhirnya salah satu saudaranya pun berubah. Ia pun berubah menjadi naga untuk membawa ketua klan naga. Namun ternyata diam-diam ada yang mengawasi mereka, yaitu praktisi yang bertopeng. Sementara itu berpindah ke area salju, di sana sudah ada pria dan wanita dari 3 sekte utama yang mengincar mata air spiritual. Praktisi wanita itu pun mengeluarkan kekuatan cahaya yang menggumpal di sana. Setelah mengeceknya, ia pun tahu sepertinya orang lain belum mengetahui tempat ini. Dikatakan oleh praktisi pria, kami bertiga mengatur formasi ini bersama-sama. Meski seseorang menemukannya juga tidak bisa memecahkannya. Tapi praktisi wanita mengingatkan kita harus waspada. Banyak orang di luar sana yang mendambakan mata air spiritual. Mendengar hal itu, praktisi pria menganggap bahwa Nona mengkhawatirkan dirinya. Tidak lama muncullah senior Li, Nefeng dan Nona Yuyan. Disampaikan oleh senior, nampaknya mereka berdua datang sangat awal. Ditanyakan oleh Nona apa maksud dari senior Li membawa Nefeng dan lainnya ke sini. Lantas senior memperkenalkan Master Pedang Nefeng dan juga Nona Yuyan. Mereka akan bersaing memperebutkan mata air spiritual mewakili klan Zong. Mendengar hal itu, praktisi pria mengatakan 3 klan Fu, Feng, dan Zong mendambakan mata air spiritual. Orang luar tidak bisa terlibat, yaitu tanpa persetujuan dari 3 klan. Mungkinkah senior Li mencari bantuan mereka karena sadar tidak yakin untuk menang? Dijelaskan oleh senior, kalian berdua terlalu khawatir. Kami hanya akan mengirim 1 orang untuk ikut serta, tidak akan melanggar aturan yang telah disepakati. Nefeng ketika itu langsung mengatakan, tidak perlu banyak bicara, lebih baik langsung mulai saja. Mendengar hal itu, praktisi pria menanyakan apa maksud dari Nefeng. Disampaikan oleh Nefeng, di antara semua orang di sini, kultivasi mereka berdua yang tertinggi. Kalian berdua bisa bertarung bersamaan melawan Nefeng. Dalam 10 gerakan, jika Nefeng bisa bertahan, maka bisa tetap di sini. Jika sebaliknya, maka ia dan Nona Yuyan akan segera pergi dari sini. Terlihat Nona merespon, boleh saja, tapi ada syarat tambahan. Jika kalah, senior Li dan 1 orang lagi harus pergi. Hingga akhirnya Nefeng sepakat dengan yang dikatakan oleh Nona. Yang di samping senior pun menanyakan kepada senior, 2 orang martial science tingkat 3 menyerang bersamaan. Bukankah itu terlalu beresiko? Sementara itu Nona Yuyan yang ingin menahan Nefeng itu percuma saja karena Nefeng langsung maju. Disampaikan oleh Nona, Nefeng yang membuat pilihan ini sendiri. Dan jangan menyalahkan orang lain nanti. Ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Nefeng. Ditambah lagi praktisi pria juga menyerang Nefeng. Namun Nefeng menghindarinya, sekaligus memukulnya dengan teknik tangan lelehan api ungu. Mendapat serangan tersebut, praktisi pria mengatakan pukulan Nefeng cukup bagus, tapi masih jauh lebih dari cukup untuk menahan 10 gerakan. Kemudian Nona mengeluarkan kekuatan jimatnya untuk menyerang Nefeng. Serangan itu pun menciptakan formasi yang menjebak Nefeng. Formasi itu pun mengeluarkan rantai yang mengikat kaki Nefeng. Lalu Nefeng diserang oleh teknik guntur emas dari praktisi pria. Namun dengan mudah Nefeng menghancurkan formasi tersebut. Nefeng pun mengeluarkan teknik matahari sejati pembakar dunia untuk menyerang praktisi pria. Praktisi pria itu pun menghindari semua serangan Nefeng.
hingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Setelah itu terlihat praktisi pria menahan serangan pedang Ne Feng, yaitu dengan menggunakan tombaknya, yang pada akhirnya membuat praktisi pria terpental. Melihat hal itu, Nona pun menyerang kembali dengan kekuatan jimatnya. Namun berhasil ditahan oleh kekuatan serangan pedang Ne Feng, yang pada akhirnya Nona pun dipentalkan oleh serangan pedang Ne Feng. Mereka berdua pun langsung merespon kembali. Praktisi pria mengeluarkan avatar roh yang sangat besar. Nona pun membantu dengan kekuatan jimatnya yang menempel kepada avatar roh. Dan ternyata ini adalah serangan gabungan. Senior Lee yang melihat hal itu mengatakan, terkadang seseorang tidak peduli bagaimana mereka menjaga jarak, juga tidak dapat memutuskan ikatan mereka. Senior Lee khawatir Master Pedang Ne Feng berada dalam bahaya. Avatar roh besar itu menyerang Ne Feng. Ne Feng merespon dengan menggunakan teknik 3 matahari pembunuh sains. Salah satu serangan Ne Feng pun menyerang Nona. Praktisi pria yang melihat Nona dalam bahaya, ia pun lengah, yang pada akhirnya ia pun ditebas oleh Ne Feng. Dan avatar roh besarnya pun hancur. Sementara Nona juga dipentalkan oleh kekuatan serangan pedang Ne Feng. Setelah itu Ne Feng menyampaikan ini sudah 10 gerakan, maka ia adalah pemenangnya. Hingga akhirnya mereka berdua pun menerimanya. Kemudian Senior Lee ikut bersama mereka berdua untuk menciptakan arai besar yang disebut oleh Nona menghapus informasi. Setelah itu dikatakan oleh praktisi pria, aturannya sederhana. Di pertarungan 3 orang dalam waktu 1 dupa keluar dari lingkaran dianggap tersingkir. Pemenang terakhir akan mendapatkan mata spiritual. Terlihatlah lingkaran pun terbentuk di sana sesuai yang dikatakan oleh praktisi pria. Disampaikan oleh Ne Feng, tunggu dulu. Nona merespon ada apa? Apakah Ne Feng takut? Masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Dikatakan oleh Ne Feng, apakah kalian tidak pernah menyadari ada keanehan di sini sebelumnya? Ne Feng pun menunjuk ke arah bawah es tersebut. Diketahui es itu berumur ribuan tahun. Dengan keberadaannya, semua perjuangan kita tidak ada artinya. Mereka semua pun melihat ke arah es yang disebutkan oleh Ne Feng. Praktisi pria melihat ke bawah batu es yang disebutkan oleh Ne Feng dan ia pun mengeceknya bahwa tidak ada yang istimewa. Ketika itu Nona bilang bahwa ia telah mendengar sedikit tentang es mistik 1000 tahun. Tapi bagaimana Ne Feng bisa melihatnya? Senior Zong bilang apakah itu salah yang dikatakan oleh Ne Feng. Kemudian Ne Feng menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan batu es yang ada di bawah. Setelah itu ia pun mengatakan, apa sekarang masih ada yang merasa bahwa ia mengada-ngada? Untungnya matanya tidak benar-benar melotot. Kalau tidak, semua energi spiritual akan diserap oleh es mistik. Nona Yuyan menanyakan mengapa Ne Feng tahu begitu banyak. Dijelaskan oleh Ne Feng, ia membacanya di buku medis pil suci. Menyempurnakan pil langit mistik dengan es mistik dapat membantu Nona Bing untuk memperkuat tubuhnya, jadi ia mengingatnya. Kekuatan es mistik tidak dihilangkan, kekuatan mereka juga tidak berguna. Praktisi pria menuduh bahwa Ne Feng ingin mengubah aturan. Dikatakan oleh Nona tidak masalah mengubahnya, tapi kedua keluarga harus menyegelnya dulu. Mendengar itu, Senior Zong menanyakan apakah Ne Feng yakin. Ditegaskan oleh Ne Feng, ia yakin juga tidak begitu yakin. Kemudian Nona menjelaskan kepada praktisi pria, kita akan bekerja sama. Jika berhasil, mata air spiritual akan dibagikan. Mendengar hal itu, pastinya praktisi pria setuju dan ia sangat senang karena ia juga menyukai Nona.
Lantas praktisi pria mengeluarkan kekuatan tombaknya dan juga mengeluarkan kekuatan naga untuk menghancurkan penghalang mata air spiritual. Terlihat tercipta avatar roh yang sangat besar yang sebelumnya ia gunakan untuk menyerang Ne Feng. Sementara itu, Nona juga mengeluarkan kekuatan jimatnya untuk memperkuat avatar roh. Avatar roh itu pun menjadi lebih kuat karena tameng jimat yang diberikan oleh Nona. Lantas ia langsung menyerang dengan tombak besarnya untuk menghancurkan es penghalang, yaitu es mistik yang di bawahnya terdapat mata air spiritual. Namun ternyata dengan kekuatan mereka berdua tetap gagal menghancurkan penghalang es yang sangat kuat tersebut. Dikatakan oleh praktisi pria, jangan berkecil hati, es mistik sangat keras, belum tentu Ne Feng berhasil menghancurkannya. Di sisi lain, pengawal senior Zong mengatakan apakah kita juga harus bertindak. Namun ditegaskan oleh senior, ia sadar akan kemampuannya sendiri, ia pun tidak perlu mencobanya. Sedangkan Ne Feng menyampaikan bahwa ia butuh bantuan Nona Yuyan. Kemudian Nona Yuyan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membuat formasi ungu di sekitar es mistik. Sementara itu, Ne Feng naik ke atas dengan mengeluarkan pedangnya. Ternyata ia mengeluarkan kekuatan naganya. Naga itu pun menyerang ke arah formasi yang diatur oleh Nona Yuyan. Akibat hentakan kekuatan tersebut, praktisi pria merasakan nafas api yang begitu kuat. Mungkinkah ini adalah keterampilan dewa bela diri? Nona juga mengetahui memang ada beberapa metode yang menggunakan api ilahi untuk membakarnya secara perlahan. Senior Zong juga mengatakan kualifikasi Ne Feng dan Nona Yuyan sebanding dengan Dewi Zidian waktu itu. Namun ia hampir lupa bahwa dia dan Feng Lei adalah musuh bebuyutan. Tidak lama akhirnya dengan kekuatan Ne Feng dan juga Nona Yuyan, es mistik akhirnya hancur dan keluarlah mata air spiritual. Sementara Nona dengan kesal mengatakan bahwa mata air spiritual adalah milik kalian. Setelah melihat mata air spiritual, dikatakan oleh Ne Feng kepada senior Zong, biasanya mata air spiritual akan muncul selama 2 bulan. Kita hanya punya waktu 1,5 bulan. Kalian bisa mengatur sendiri untuk sisa waktunya. Senior Zong pastinya sangat berterima kasih. Mereka pun akan kembali nanti dan pamit pergi dari sana. Disampaikan oleh Ne Feng, dengan bantuan mata spiritual, kita bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat. Bahkan ada peluang untuk menang melawan Hao Tianchai. Namun tiba-tiba saja ia merasakan ada sains iblis yang mendekat. Ne Feng menyuruh Nona Yuyan untuk mengambil plat formasi. Kemudian Nona Yuyan langsung menggunakan plakat formasi itu untuk menyembunyikan lokasi mata air spiritual. Setelah itu Ne Feng langsung naik ke atas bersama Nona Yuyan dan melihat 4 orang dengan cepat yang muncul di hadapan mereka. Salah satu dari 4 orang itu mengatakan, tidak disangka setelah mengejar pengkhianat itu, dia sebenarnya ingin merebut hasil orang lain. Salah satu wanitanya juga berkata, pria yang begitu tampan seperti Ne Feng, sayang sekali jika dihabisi. Berikan saja kepadanya agar ia bisa merawatnya dengan baik. Akan tetapi salah satu wanita yang merah bilang, terserah, dia hanya tertarik pada mata air spiritual. Sedangkan pria dari salah satu 4 orang itu mengatakan, wanita itu yang adalah Nona Yuyan adalah miliknya. Sedangkan Nona Yuyan tahu mereka adalah 4 orang sains iblis. Ditegaskan oleh Ne Feng, ini adalah wilayah manusia, silahkan pergi dari sini. Namun salah satu dari 4 orang itu meremehkan Ne Feng, bahwa Ne Feng hanyalah martial sains tingkat 1 belaka, beraninya memerintah dirinya.
Sedangkan yang wanitanya merayu Nefeng patuhlah menjadi budaknya, maka Nefeng tidak akan menderita. Mendengar itu pastinya Nona Yuyan menjadi marah. Ia pun langsung menyerang wanita tersebut. Sementara itu Nefeng juga menyerang dengan kekuatan tebasannya. Di sisi lain Nona Yuyan bertarung melawan Nona Merah. Nona Yuyan berhasil menangkis senjata dari Nona Merah, lalu berniat mengeluarkan api ilahi. Akan tetapi hal itu dicegah oleh praktisi wanita lainnya. Nefeng yang melihat Nona Yuyan dalam bahaya, ia pun berinisiatif untuk menolong Nona Yuyan. Namun Nefeng dihalangi oleh praktisi pria. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Kemudian Nefeng mengeluarkan tekniknya matahari sejati pembakar dunia. Serangan Nefeng seperti bola cahaya yang terus menyerang. Hal itu pun membuat praktisi tersebut terpental oleh serangan Nefeng. Praktisi pria meremehkan serangan Nefeng ini hanya seperti menggelitiknya. Ia pun langsung menyerang Nefeng kembali. Akan tetapi ditegaskan oleh Nefeng, kehebatan ilmu pedang bukan pada kekuatannya, melainkan keterampilannya. Terjadi kembali pertarungan kecepatan di antara mereka berdua. Kembali kepada Nona Yuyan yang mengeluarkan tekniknya, yaitu sumber api Phoenix untuk menyerang mereka berdua. Serangannya pun dihadang oleh Nona Merah. Sementara Nona Merah berhasil menyerang Nona Yuyan dengan kekuatan seperti tusukan. Dikatakan oleh Nona berbaju biru, tidak peduli sekuat apa api ilahi Nona Yuyan ditakdirkan dilahap oleh elemen airnya. Pastinya hal itu membuat Nona Yuyan menjadi marah. Ia pun langsung menyerang kembali. Sementara praktisi pria yang satu lagi mengatakan formasi tingkat mistik belaka tidak mempan kepadanya. Ia pun nampaknya akan menghancurkan formasi yang menyembunyikan mata air spiritual. Nefeng yang melihat hal itu, ia pun mengetahui ini adalah hal yang buruk. Oke guys, itu adalah dari lanjutan donghua yang berjudul Peak of Two Martial Arts di season 3 kali ini. Untuk pas selanjutnya menunggu episode baru, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.